Saya hormati saudara-saudara jamaah Masjid Nurut Taqwa yang insyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Ta'ala dan bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca sirah nabawiyah dan juga kita baca ayat-ayat Quran, surat-surat Al-Quran yang berbicara tentang peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perang Badar sampai yang terakhir itu adalah perang Mu'tah setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasulullah tidak hanya menghadapi musuh yang nyata yang ada di depan mata, yang memang warna, gambar, visualnya memang sudah made in kufur, ya, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Al-Qur'an, di dalam menceritakan perang Badar, perang Uhud, ya, kemudian perang Ahzab atau Khandaq, kemudian perang-perang berikutnya, terutama juga perang Tabuk setelah itu, banyak sekali Al-Quran bukan hanya membicarakan tentang musuh yang menjadi rival atau lawan tanding dari Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi Al-Quran juga banyak mengungkap, membongkar perang media dan perang opini yang dilancarkan oleh kaum munafikun. Ya, maka kalau orang Islam menghadapi agresi, menghadapi penjajah dimanapun, pasti akan menghadapi situasi yang sama yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fenomena kaum munafik. Sehingga di surat Al-Baqarah saja ciri-ciri kaum munafik itu lebih banyak daripada orang kafir itu sendiri. Ya, karena ini lebih berbahaya, ya. Bukan untuk dibasmi, dilenyapkan atau dibunuh orang munafik itu, tetapi untuk dibongkar kedustaannya, dibongkar pengkhianatannya kepada kaum muslimin. Maka Allah mengatakan la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalian akan melihat seorang itu munafik atau bukan dilihat dari keseleo lidahnya. Kalau lidahnya lebih banyak membela musuh daripada membela para pejuang orang Islam, ya, maka itu adalah salah satu lahnul qaul, ya, seleo lidah atau kekeliruan yang itu nampak dari lidah-lidah dan lisan-lisan mereka. Dan lebih jelas lagi kalau kita melihat dalam perang Ahzab. Perang Ahzab, saudara-saudari rahmati Allah Ta'ala, itu disebutkan dalam satu surat khusus, ya, surat khusus itu namanya surat Al-Ahzab. Ada di juz berapa? Juz 20. Juz berapa? Juz 20 berapa ini? Yaitu setelah surat Yasin, ya. Sebelum surat Yasin, ya, bahkan, ya. Itu ada di setelah surat Sajdah dan surat Al-Ahzab. Berarti ada di juz 22. Ya. Juz 22 surat Al-Ahzab. Ini khusus bicara tentang perang yang dihadapi oleh Rasulullah menghadapi koalisi kaum musyrikin dan koalisi Yahudi Madinah. Ya, perang Ahzab ini perang yang sangat besar yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga digambarkan kekuatan kaum musyrikin itu semua dikumpulkan, ya, oleh mereka. Pasukannya berjumlah 10.000 pasukan. Itu pasukan yang terbesar yang pernah dihimpun oleh kaum musyrikin. Dari Makkah jauh-jauh mereka datang ke Madinah, lalu kemudian dibantu mereka berkoalisi dengan orang-orang Yahudi di Madinah, ya, juga memiliki kekuatan yang besar. Karena ada 3 suku besar Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Banu Nadir, dan Bani Quraizah. Ya, sampai digambarkan ketika melihat pasukan yang besar itu, ya, digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Sampai Allah menggambarkan bahwa hati orang-orang beriman itu seolah-olah naik,
naik ke atas apa? Tenggorokan. Kenapa? Karena tercekat, ya, karena terkejut, karena pandangan dan situasinya sangat mencekam dan sangat menakutkan. Wa balagatil qulubul hanajir. Jadi hati yang ada di sebelah kiri dada, ya, bawah, itu seolah-olah seperti naik ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi zunun. Kalian wahai umat Islam menganggap dan memberikan zon, prasangka yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika betuliyal mu'minun. Pada saat itulah orang-orang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka itu menghadapi guncangan yang sangat besar. Ya. Saya ingin membahas ini, kenapa? Karena surat Al-Ahzab ini bukan hanya bercerita tentang kekuatan kaum musyrikin, kekuatan kaum Yahudi, ya, bagaimana proses mereka dikalahkan oleh Allah, tetapi hampir separuh isi surat Al-Ahzab itu adalah membongkar, ya, opini yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Al-Quran membantah dan menghancurkan alat perang yang tidak kalah dahsyat daripada alat tempur fisik. Sekarang kita mengetahui kan, alat persenjataan, ya, itu kan ada yang tradisional, ada yang canggih, ya. Kalau kita melihat alat tempur seperti tank, kemudian kendaraan lapis baja, kemudian roket, rudal yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat tempur, ataupun dari kapal kapal laut, ya, fregat, penghancur, dan kapal induk, itu alat persenjataan tradisional yang kita semua sudah sama-sama tahu. Tapi ada alat perang di luar senjata tradisional itu. Tentu tradisional di sini dalam pengertian itu sudah canggih semua sekarang. Tapi itu ya yang konvensional, mohon maaf, itu konvensional, alat senjata konvensional itu dikerahkan untuk menghancurkan kaum muslimin. Juga Allah menggambarkan di sana ada alat senjata yang non konvensional untuk meruntuhkan mental orang-orang beriman, untuk menghancurkan kredibilitas para pejuang, ya, untuk menghancurkan, untuk melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan dan juga kepada para sahabat Nabi SAW. Ini semua saudara bisa baca di dalam surat Al-Ahzab. Mari kita lihat, kalau kita bandingkan, ya, peristiwa perang terakhir di Gaza ini yang dikenal dengan Badai Al-Aqsa ini, ya, kita akan menyaksikan sebuah hal yang sangat mengerikan, ya. Cuma saya nggak ada suaranya, ya, nggak keluar suaranya, ya. Jadi ketika, ya, peristiwa perang Ahzab itu, Nabi bukan hanya diserang oleh kaum musyrikin, tetapi juga, ya, perkumpulan koalisi Ahzab itu dari kaum Yahudi. Nah, kemudian setelah itu di dalam perang Ahzab ini juga digambarkan bahwasanya umat Islam ini ditinggalkan oleh kaum munafikin. Ya, kaum munafik ini selalu menggunakan taktik wait and see, kemudian akan menghitung siapa yang akan menang. Kalau mereka menghitung di atas kertas kalkulasi politik, militer, ya, yang menang adalah umat Islam, maka akan merapat kepada umat Islam dan akan memberikan support, walaupun support itu adalah palsu, dia tidak turun ke medan perang, ya. Dia support dari belakang aja, dia nggak support turun dalam medan perang. Kenapa? Karena kalau dalam medan perang pasti mereka nggak akan kuat untuk bertahan di sana, akan keluar sifat aslinya, ya. Untuk apa? Untuk membuat para pejuang ini kemudian lari atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik di medan peperangan. Nah, di sisi lain, ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada kampanye perang opini yang dilakukan oleh kaum munafik. Ya. Mereka tidak mendukung umat Islam, tetapi justru mendukung, ya, orang Yahudi, mendukung kaum musyrikin untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam di Madinah. Itulah yang terjadi ketika di masa perang Ahzab klasik yang dihadapi oleh Nabi SAW di zaman dahulu.
Baik, kita akan melihat di sini bagaimana pandangan ulama ya tentang serangan yang dilakukan oleh para pejuang Palestina itu adalah jihad difa'i, jihad defensif yang bersifat untuk membela diri. Ya. Ini adalah Syekh Mashhur Hasan di Yordania, ulama hadis dari Yordania, muridnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, di mana dia mendukung saudara kita pejuang Palestina ini untuk melakukan aksi serangannya terhadap rezim pendudukan Zionis Israel. Ya. Nah, ini untuk membela kehormatan para pejuang. Ya. Nah, kemudian ada lagi tokoh yang membela perjuangan Palestina dan mematahkan opini yang berupaya untuk menggembosi para pejuang. يكون شبيها بنتنياهو. نتنياهو الصهيوني أصلي وهذا المخذل الصهيوني وظيفي يؤدي إحدى وظائفهم الخسيسة. حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي كل من ينتسب إلى فكره ومثل منهجه. يا قوم وعند الله تجتمع الخصوم سيكون كل أهل غزة حيهم وشهيدهم. Jadi untuk menjadi Zionis, ya, saudara tidak perlu ganti agama. Ya, dari Muslim jadi Yahudi itu tidak perlu. Untuk menjadi Zionis cukup kita memerankan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kaum Zionis itu, meskipun agamanya Muslim, ada yang Kristen bela-bela Zionis, ada yang Katolik bela Zionis, kan gitu. Ada yang nggak jelas agamanya, campur-campur gado-gado, ada yang ateis bela Zionis. Nggak perlu Anda pindah agama, ya, untuk menjadi seorang Zionis yang membela penjajah, ya. Tapi cukup dengan mengopinikan, membantu, ya, opini yang dikeluarkan, dilontarkan oleh Israel. Mereka juga punya senjata-senjata media, ya, mengerahkan medianya, baik yang ada di barat, di timur, baik yang ada di Arab maupun di Nusantara, ya. Itu semua dikerahkan corong-corong medianya untuk apa? Menggempur mental dan menggempur pertahanan para pejuang ini, dan berupaya untuk membunuh karakter para pemimpin-pemimpin perjuangan Palestina, ya. Seperti orang ini. Nah, ini saya harus tampilkan, ya, walaupun ini tindakan yang sangat memalukan. Ya, itu contoh bagaimana di Timur Tengah itu luar biasa. Ya, ini Syekh itu yang tadi terakhir itu membela, ya, untuk menyingkap kebobrokan dan kerusakan cara berpikir orang-orang seperti yang tadi menyampaikan bahwasanya menasehati para pejuang, pura-pura mengatakan bahwa kamu kalau mau berjuang, berjuanglah dengan sunnah, ya, dengan cara menegakkan sunnah, itulah kamu perjuang itu, ya. Ajari anakmu baca Quran, ajari istri kalian, anak-anak perempuan kalian pakai jilbab yang benar, katanya. Emangnya orang Gaza itu nggak ngerti baca Quran, ya. Emangnya perempuan-perempuan di Gaza itu nggak pakai jilbab seperti yang mereka inginkan, ya. Mereka ini bukan pejuang kemarin sore, mereka ini bukan pejuang yang belum kenal alif bata kayak kita, ya. Mayoritas kita kan masih baca Quran terbata-bata, ya. Pejuang-pejuang Palestina ini itu adalah hasil daripada seleksi, nggak sembarangan, ya. Mereka ngerti agama, ngaji yang benar, sholat berjamaah yang benar, dibimbing oleh ulama-ulama yang benar, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam Gaza ulama itu berlimpah, ya. Doktor-doktor, profesor-profesor ahli agama Islam, mereka yang memberikan fatwa dan mengetahui situasi kondisi perang itu seperti apa. Jadi kalau ada mufti-mufti di luar Gaza, di luar Palestina, di luar wilayah bumi yang diberkati oleh Allah, Anda nggak usah ngomong, Anda cukup memperhatikan saja. Kalau nggak bisa bantu, minimal diam, ya. Jangan malah menjelek-jelekan dan mengajarkan seolah-olah mereka ini nggak tahu hukum agama, nggak tahu hukum syariat, ya. Nauzubillah min zalik. Ya, oleh sebab itu ini semua sudah diperhitungkan, bahkan ulama-ulama dunia itu membackup. Ya, ada lajnah fatwa di beberapa lembaga ulama internasional itu yang membackup khusus memberikan fatwa, memberikan pertimbangan-pertimbangan syar'i kepada para pejuang Palestina ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Karena tugas fungsi mereka ini sangat besar, sangat mulia.
yaitu untuk membebaskan Masjidil Aqsa, bukan hanya membebaskan negeri mereka Palestina. Mereka bukan hanya mengusung jargon nasionalisme, mereka bukan hanya mengusung tentang kemanusiaan, mereka bukan hanya mengusung tentang penjajahan itu harus dihapuskan dari di atas dunia ini karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan, ya. Jadi panggilan kita, hati kita ketika kita dipanggil untuk membantu perjuangan Palestina ini bukan lagi soal perjuangan tentang membela kemanusiaan. Ya, kalau ucapan yang mengatakan cukup menjadi manusia Anda membela Palestina, tidak perlu jadi muslim, itu buat orang non muslim. Bahaya kalau ditujukan kepada orang Islam. Kok nggak perlu jadi orang Islam membela Palestina? Itu salah ya. Salah itu. Ya. Bagi orang non muslim, iya. Anda katakan hal itu kepada mereka. Cukup menjadi manusia, tidak perlu menjadi muslim. Tapi untuk orang muslim masa tidak perlu jadi muslim? Gimana? Ngaco aja kata-kata itu, ya. Yang kedua, ini bukan hanya panggilan konstitusi, amanat konstitusi kita. Makanya Bu Menlu, kemudian Presiden Jokowi di mana-mana kan selalu mengatakan selalu berdiri bersama Palestina. Karena ada amanat konstitusi kita, ada hutang jasa kita kepada bangsa Palestina, ya, yang mengamanahkan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tapi ini kita sebagai muslim, panggilan kita jauh lebih mulia dan lebih besar daripada soal kemanusiaan dan konstitusi negara. Itu apa? Panggilan akidah. Karena akidah yang diperjuangkan oleh para pejuang kita ini adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis yang dijajah, yang dihina, yang dinista oleh Yahudi Zionis, ya. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan bagaimana Al-Quran menyingkap, ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ayat ini untuk mereka. Tapi ayo kita pelajari sirah itu dengan baik. Maka Anda akan menemukan puzzle-puzzle, ya, kepingan-kepingan gambar, kepingan-kepingan peristiwa yang kemudian bisa menyatukan, ya. Saya tidak mengatakan mereka yang anti Hamas, anti perjuangan Palestina itu mereka bersama Zionis, enggak. Ya, insya Allah mudah-mudahan enggak. Ya, musuh kita ini satu, Zionis, ya. Jadi musuh kita ini tetap satu, Zionis kalau bicara tentang Palestina. Ya, kita bukan musuhan antar kelompok pengajian, jangan, ya. Pengajian ente bukan musuh saya, sebagaimana pengajian saya bukan musuh ente. Ini harus digaris bawah ini. Tapi kalau ente menganggap pengajian saya musuh, itu berarti Anda Zionis. Atau saya menganggap pengajian Anda itu musuh saya, berarti saya yang Zionis. Kita tidak mengatakan seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ayo kita berkaca, bercermin kepada Al-Quran ketika menyingkap bahkan dalam peristiwa yang saat itu umat Islam membutuhkan dukungan dari saudara-saudaranya. Ya, kan munafik ini kan mengaku dia muslim kan? Dia merasa dirinya sebagai bagian dari Islam kan? Sholat juga kok. Ada hadir di Masjid Nabawi, ada hadir mereka ikut ngaji bersama Rasulullah. Ya, meskipun di akhir-akhir mereka udah kegerahan, kepanasan. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sering membongkar rahasia-rahasia yang ada pada hati mereka. Coba bayangkan, setelah turun kepada Nabi SAW di perang Badar itu surat Al-Munafikun, itu Nabi konsisten membaca surat Al-Munafikun dan surat Al-Jum'ah setiap hari Jumat. Ya, ini bukan hal yang tidak difikirkan oleh Rasulullah. Ya, ketika seorang pemimpin negara seperti Nabi memimpin sholat Jumat, ya, berkhutbah, kemudian setelah itu sholat Jumat yang dibaca adalah surat Al-Jumu'ah, rakaat pertama, dan di rakaat kedua surat Al-Munafikun, itu membakar hati orang-orang munafik yang ikut sholat bersama Nabi SAW di Madinah. Kenapa? Karena menyingkap perbuatan mereka. Wah, kok tahu ya? Wah, kok tahu ya? Itu dibakar terus tuh tiap minggu itu. Ya, kepanasan itu. Orang-orang munafik, belum lagi ketika perang ini ada ayat tentang mereka, terus sampai akhirnya ketika sebelum perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu perang untuk membebaskan Baitul Maqdis, diperintahkan oleh Rasulullah, ya, para sahabat ini pergi ke negeri Syam dan dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Itu kaum munafik udah mulai pada tahap maksimal mereka, ya, untuk sholat bersama Nabi itu cukup sampai di sini. Maka mereka minta izin untuk membangun satu masjid di luar kota Madinah, jauh dari Madinah,
ya, di perbatasan antara Madinah dengan kota berikutnya untuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Itulah masjid yang dikenal, diturunlah surat At-Taubah ayat 110 tentang Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk membahayakan dan memecah belah kaum muslimin serta untuk menolong orang-orang kafir, berkolaborasi dengan. Baru di situ pulang dari perang Tabuk, Nabi apa? Perintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Tadinya masjid itu mau diresmikan oleh Nabi, tapi Nabi berangkat duluan ke Tabuk, nanti aja. Pulang dari Tabuk, malaikat Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, pulang dari perang Tabuk ini jangan kau resmikan masjid itu. Karena masjid itu didirikan oleh kelompok orang-orang yang munafik, yang mereka tidak mau menolong perjuanganmu, bahkan mereka menikam engkau dari belakang. Maka sampai di Madinah, Nabi perintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Ya, itu perilaku orang munafik. Ya, nauzubillah min zalik. Saat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di perang Ahzab ini luar biasa, ya. Coba lihat mulai dari surat Al-Ahzab ayat 18. Apa kata Allah? Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Oh. Ayat berikutnya lagi. Ini persis menggambarkan asyihatan 'alaikum fa idza jaa'a al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Sungguh, ya, ini dengan taukid, ya, Allah itu mengetahui para penghalang, mereka yang menghalang-halangi umat Islam untuk berperang melawan penjajah, melawan kezaliman, melawan kekufuran. Mereka yang menghalang-halangi dan menyurutkan, ya, mental umat Islam, ya, dengan berbagai macam cara. Al-mu'awwiqina minkum wal qailin, dan mereka yang berkata kepada saudaranya, marilah bersama kami. Udah nggak usah perangi mereka. Ayo bersama kita aja di sini, duduk di masjid aja, ngaji aja bos. Yang penting akidah kita selamat. Hello, bisa akidah selamat kalau ada penjajah? Nggak ada. Sholat aja udah di sini, yang penting kita selamat, sholat. Kan di akhirat hisab yang pertama ditanya Allah kan sholat, bukan ditanya ente lawan penjajah apa enggak, itu goblok namanya tuh. Kalau orang mengatakan begitu ya, bodoh. Nauzubillah min zalik. Bagaimana kita bisa tenang sholat, bagaimana kita bisa selamatkan akidah kita, sementara saudara kita setiap hari diinjak-injak kepalanya, ditembaki, kemudian dirampas rumahnya, diambil hak-hak miliknya, ya. Mereka tidak bisa merdeka menjalankan aktivitas, tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Anda masih mengatakan, ayo kita jaga akidah kita aja deh, ayo kita sholat aja deh, ayo kita menepi ke gunung-gunung, gak usah perang tuh, ya. Tinggalkan Palestina, ya. Biarkan besok Allah kirim burung ababil. Hello, assalamualaikum. Ya, pengen nunggu burung ababil bos besok. Nah itu mimpi itu. Ya, mimpi di siang bolong. Bukan begitu cara konstruksi berpikirnya, ya. Kalau menunggu burung ababil, Anda tidak bekerja apa-apa untuk menghancurkan musuh agresor, ya, musuh yang penuh dengan kejahatan, kebrutalan dan tipu daya, ya. Anda hanya menunggu saja mukjizat dari Allah, itu bukan ciri orang beriman. Kenapa? Allah perintahkan orang beriman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Hei umat Islam, orang beriman, kalau kamu diperangi, kalau kamu dizalimi, kalau kamu dihancurkan hak-hak hidup kamu, ya, perangi mereka yang memerangi kalian itu. Untuk apa kalian capek-capek, berlelah-lelah, berdarah-darah, kehilangan ini, kehilangan itu, ya, banyak mengalami kerugian. Yu'adzibhumullahu biaidikum, supaya agar Allah menghancurkan dan mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi Allah mengazab musuh itu bukan dengan cara lagi dengan kirim burung ababil, ya, dengan tangan, karena kalian ini umat yang kuat, sudah ditamkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpangku tangan, jangan menunggu seperti mau diazabnya umat-umat terdahulu. Nabi Nuh kirim apa ya? Banjir bandang, ya kan? Kenapa? Karena umat Nabi itu dulu itu nggak diperintahkan berjihad bos, nggak ada jihad. Ya.
Umat Nabi Lut, ya, di apa namanya, orang-orang baik, orang-orang soleh dikerjain, disodomi sama mereka, diperkosa. Kalau dalam Islam itu harus dilawan, tapi dulu belum ada syarat jihad. Ya, makanya Nabi Lut disuruh ngungsi, keluar dari situ supaya Allah mengazab mereka dengan kontan. Itu konsepnya. Karena belum ada syarat jihad zaman dulu. Ya. Siapa lagi? Nabi Soleh. Siapa lagi? Nabi Hud. Kaum Ad, kaum Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Dihancurkan oleh Allah. Mereka ini padahal menistakan, membunuh dan melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi kenapa tidak diperangi? Dan Allah yang turun tangan langsung karena memang tidak ada syarat jihad pada waktu itu. Tapi beda dengan umat Muhammad SAW. Ya. Allah ingin menjaga risalah Islam ini. Kenapa mereka Bani Israel masih bisa membunuhi nabi-nabinya? Zakaria, Yahya, ya, dibunuhi sama mereka. Kemudian ada Nabi Isa pun hampir dibunuh. Karena nggak ada syariat jihad di kalangan mereka. Allah tidak turunkan itu. Allah turunkan jihad itu untuk umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, untuk membela dan melindungi risalah Islam ini, ya, dari penistaan-penistaan, dari kezaliman-kezaliman dilancarkan oleh musuh. Maka Allah mensyaratkan jihad itu untuk apa? Yu'adzibhumullahu biaidikum, agar Allah menyiksa musuh-musuh kalian itu bukan lagi dengan fenomena-fenomena alam, tapi dengan tangan kamu, dengan usaha kamu, dengan senjata yang kamu miliki. Itu cara Allah akan menghancurkan dan mengazab mereka. Jadi jangan gagal paham, ya. Ngajinya itu yang tuntas. Jangan ngaji setengah-setengah, sambil tidur, sambil main HP, ya. Lewat ayatnya nih kagak ngerti. Nauzubillah min zalik. Terus ustadznya ngomong begini, oh aja di iya-iyain gitu ya, kayak orang bahlul semua itu. Nauzubillah min zalik, ya. Qad ya'lamullahul mu'awwiqin. Ini para penghalang ini sekarang banyak. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya, udah disinilah, duduklah bersama kami. Nggak usah capek-capek perang. Hanya akan menimbulkan masalah, hanya akan menimbulkan korban banyak di pihak kalian, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal Allah Ta'ala ingin mengangkat kemuliaan umat ini dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah akan menghidupkan umat ini dengan apa? Dengan semangat perlawanan terhadap penjajah. Allah akan memuliakan umat ini ketika kita berani melawan agresor. Maka Allah mengecam, wahai Muhammad SAW, tidakkah engkau perhatikan kaum yang jumlahnya ribuan itu mengungsi keluar dari rumah mereka dan tanah mereka. Kenapa? Takut mati, takut perang, takut ini, takut itu. Apa kata Allah? Faqala lahumullah mutu. Hei, kamu yang lari dari medan perang, kamu yang takut mati, kamu yang gak mau menghadapi penjajah, agresor, mati saja kamu. Mati aja lo, walaupun lo gak ditembak musuh. Ya, itu Anda sudah mati, hakikatnya sudah mati. Ketika Anda tidak melawan, ketika Anda tidak angkat senjata melawan agresor, Anda itu sudah mati. Ya, faqala lahumullahu mutu, mati saja kalian semua itu. Ya. Maka Allah ingin menghidupkan umat Islam ini dengan apa? Dengan jihad untuk membela kebenaran dan melawan kezaliman. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak datang berperang kecuali hanya sebentar. Hanya setor muka doang, hanya setor bantuan kemanusiaan doang. Gua nggak anti Palestina bos, gua nggak pro Zionis. Nih buktinya kita galang dana juga buat dia. Tapi ngomongan lu, ya, omongan lu pada, nih omongan Zionis yang menghalang-halangi para pejuang untuk melawan agresor. Jadi jangan pakai alibi macam-macam. La ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak akan datang berperang kecuali hanya sebentar. Hanya setor muka doang, hanya daftar, hadir, absen. Assalamualaikum, hadir. Tapi di lapangan kagak ada. Nauzubillah min. Bantu support aja moral nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Asyihatan alaikum. Mereka kaum munafik itu kikir terhadap kamu. Ya, kikir. Ya kadang-kadang nggak bantu juga. Ya, masih mending kalau ada bantuannya. Ini kagak bantu juga. Ngemeng aja di luar, ya. Menghina, menjelek-jelekkan. Asyihatan alaikum, kikir.
Fa idza ja'al khauf, kalau datang ketakutan bahaya perang itu, ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunum, kamu akan melihat mereka memandang kepadamu. Ya, mereka orang munafik memandang kalian itu apa? Dengan mata, bola mata yang berputar-putar seperti orang pingsan. Coba, Al-Quran menggambarkan visualisasi ketakutan orang munafik itu ketika datang bencana perang itu kepada mereka. Ya, seperti orang mau pingsan ya, orang pingsan ini kan matanya kunang-kunang ya, putar-putar. Ini Al-Quran bisa menggambarkan itu dengan bagus ya, dengan luar biasa ya. Kalladzi yukhsha alim. Ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Fa idza dhahabal khauf, kalau ketakutan itu sudah hilang, sudah lenyap, ya, ancaman musuh sudah tidak ada. Model gencatan senjata nih begini, ya. Ini kan udah nggak ada lagi tuh serangan-serangan tuh, nggak ada drone, nggak ada pesawat tempur, ngiung-ngiung, ya, nggak ada roket, apa namanya, meledak-ledak, ya kan. Nah, udah aman. Idza dhahabal khauf salaqukum bi alsinah. Apa yang terjadi? Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Itu gara-gara ente tuh belasan ribu rakyat Palestina dibantai, mati. Lu enak ada di bawah terowongan, kan begitu ngomongannya. Iya. Salakukum bi alsinatin hidat, lidahnya tajam, ya, mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sementara mereka kikir untuk berbuat kebaikan, asyihatan alal khair. Bantu aja enggak. Ini kadang-kadang bikin ngeselin ya, kayak begini ya. Masya Allah. Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ini buat cermin aja buat kita nih. Bahwa ini enggak sekali dua kali terjadi. Mungkin di zaman Rasulullah kita baca ayat ini mungkin enggak ngerti. Kayak gimana sih? Ya, bentuknya nih orang munafik zaman sekarang. Dulu zaman Rasulullah kita nggak ngebayang, ayat ini ternyata luar biasa. Ketika terjadi perang seperti ini, kelihatan nih muncul nih yang begini-begini, ya, yang menghina pejuang, yang menghina pemimpinnya. Ada lagi satu orang jurnalis selebgram di Arab itu bilang, ente enak-enakan ketika udah perang ya selesai lalu kemudian Anda pidato di di televisi, kemenangan buat rakyat Gaza, mengucapkan selamat kepada rakyat dan pejuang, dan mengucapkan rahmat kepada Allah, innalillah, kepada para syuhada, ya. Sementara ente enak tinggal di luar, ente tinggal keluar aja, ente tinggal ngucapin selamat doang. Nah ini hati-hati mengucapkan seperti ini. Nah, lalu dia bertanya, emang kalau Rasul itu di tengah kita itu nggak akan begitu? Nah berarti orang ini nggak baca sirah ya, nggak baca sirah ini orang. Kenapa? Rasulullah itu di perang Badar itu tidak turun langsung di tengah pasukan. Beliau ada di tempat pusat komando, markas komandonya, ada di Al-Arish, namanya itu di atas bukit. Beliau melihat dari sana. Ketika beliau berdoa pun dari sana. Ketika beliau menginstruksikan pasukan itu juga dari sana. Dan beliau tidak terjun ke medan perang. Tapi beliau sebagai mujahid bukan? Saya mau tanya. Assalamualaikum. Rasulullah itu mujahid bukan? Mujahid bukan? Nabi tinggal tunjuk dari atas Aris, dari pusat komandonya kepada pasukan, pasukannya semua taat, itu mujahid bukan? Pemimpin Hamas begitu, yang ada di luar maupun yang di dalam. Jadi ini enggak beda-bedakan fungsi, Pak. Mau yang di medan tempur, mau yang jadi komandan, yang mau ngatur strategi, itu sama statusnya. Ya, Rasulullah itu di atas bukit, di tenda khusus, markas komando, ya. Ketika perang Uhud, nah ini bedanya. Perang Uhud, ketika umat Islam ini mengalami kelimpungan, nah mereka mulai menyerang pusat komando Rasulullah. Nah itu baru terjadi ya penyerangan itu, dan kemudian para sahabat membela Nabi, jadi tameng hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga di perang Uhud itu dari pusat komando. Ya, hati-hati Anda nggak baca sejarah tiba-tiba ngomong, ya, para pejuang ini tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Itu sunnah Rasul tuh. Ya. Di perang Mu'tah, Nabi perintahkan para sahabat untuk menyerang Romawi dengan 10.000 pasukan. Yang dihadapi oleh Nabi SAW, umat Islam itu 300.000. Oh maaf, ada 20.000 mungkin dari Madinah, 20.000 lebih. Menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Nabi ikut nggak dalam perang itu? Enggak. Nabi di Madinah, kasih komando dari Madinah, bos.
Dan Nabi yang mengabarkan Abdullah bin Rawahah meninggal syahid. Coba, ya, peristiwanya jauh ribuan kilometer dari Madinah, tapi Nabi tahu. Dan Nabi menginfokan kepada rakyat Madinah yang tidak ikut perang, yang uzur, yang orang tua, anak-anak, mengabarkan bahwasanya panglima pertama meninggal syahid, komandannya Abdullah bin Rawahah syahid. Dan itu kemudian nyambung dengan yang ada di sana, gantikan dengan yang lain. Datanglah yang menggantikannya, Ja'far bin Abi Thalib, perang, kemudian beliau diserang dari kiri kanan, syahid. Nabi Muhammad kabarkan dari mana? Dari pusat komandonya di Madinah. Ini mujahid bukan? Hah? Mujahid ya? Kalau ente nggak ngomong Nabi Muhammad mujahid, ente yang fasik. Ente berarti mengingkari kerasulannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak turun medan perang bos, Nabi bos. Ya, ya. Ketika wafat Ja'far bin Thalib dikatakan ganti dengan yang lain. Kemudian datanglah siapa? Zaid bin Harithah. Syahid Zaid bin Harithah dikabarkan oleh Nabi di Madinah. Di pusat komando, ya. Jadi pusat komando Rasulullah itu canggih. Ya, kayak Amerika mengendalikan perang di Gaza, itu kan dikendalikan dari New York, Pak. Ya, Washington DC. Dia di pusat komandonya aja. Nih, lu serang nih distrik anu, pesawatnya itu udah otomatis. Ya. Berarti Amerika ikut menyerang Gaza tidak? Ikut menyerang. Wong dia di sana pusat komandonya, ya. Dia kirim tentaranya, dia kirim senjatanya. Sama begitu, Rasulullah juga sama. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa pejuang, pemimpin Hamas itu enak-enakan, ya nggak turun di perang, nggak begini-begini, nanti dulu. Mereka itu lebih banyak baca sirahnya daripada ente. Mereka sudah hatam baca sirahnya, ente gak pernah hatam. Ya, jangan sembarangan nuduh orang, ya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati mengeluarkan perkataan yang kita tidak tahu risikonya. Hati-hati mengeluarkan ucapan yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Ya. Dan jangan sampai kecaman Allah di dalam surat Al-Ahzab ini itu kemudian cocok dengan diri kita, ya. Nauzubillah min dzalik. Wa idza dzahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidad. Kalau ketakutan sudah hilang, sudah gencatan senjata, sudah damai, mereka sebarkanlah itu panah-panah beracun, ya, lidah-lidah yang tajam untuk mencaci kalian semua. Mereka pun kikir untuk berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Ulaika lam yu'minu. Mereka itu yang mencacimu dengan lidah yang tajam itu tidak beriman, dan Allah akan menghapus semua amalnya. Ya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, ayatnya 20 lagi nih, terus nyambung nih. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum, ya, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahwa golongan yang bersekutu itu Al-Ahzab, Ahzab zaman dulu kan musyrikin dan Yahudi Madinah, musyrikin Mekah dan Yahudi Madinah. Ahzab zaman sekarang kemarin di Gaza itu siapa? Israel, Amerika, ya, termasuk negara-negara G7. Ya, ini G7 brengsek semua juga ini. Ya, datang dia ke sana, ke Tel Aviv, ya, keluarin air mata buaya, ya, air mata seolah-olah sedih. Korban terorisme apaan? Ada yang dibantai, dibunuh, yang bukan masyarakat, yang bukan tentara, nggak ada. Ketika penyerangan 7 Oktober itu, yang dibunuh, ya, diperangi oleh tentara perlawan Palestina, bukan hanya Hamas, dari semua faksi, itu adalah yang dibunuh hanya siapa? Tentara. Itu pun yang melawan. Ya, tentara yang melawan dibunuh. Nah, tentara yang ditangkap ada sekarang masih ada di sana, di Gaza. Kemudian masyarakat sipil tidak diganggu. Anak-anak diamankan, nggak diganggu, nggak disentuh. Bahkan dia main-main dengan anak itu, kasih permen, kasih ini dan sebagainya. Ya, dan ada sebagian yang ditawan, sebagaimana kita saksikan dalam proses pembebasan tawanan kemarin beberapa 5 kali, ya, yang sudah terjadi ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah mereka ini itu semua apa? Mereka menganggap ini adalah serangan terorisme. Nggak ada. Terorisme itu kalau menyasar rakyat sipil,
yang tidak berdosa, yang nggak ada kaitannya dengan perang, Anda bunuhi, Anda bantai. Nah itu terorisme, seperti terorisme Israel menyerang jalur Gaza, membantai rakyat sipil, itu terorisme. Kalau pejuang Palestina tidak melakukan terorisme, dia ingin menimbulkan apa? Rasa takut kepada musuh, kepada Israel. Hei Israel, kamu tidak akan pernah merasakan aman sedikit pun selama kalian menduduki dan menjajah tanah kami. Itu pesan yang ingin disampaikan. Dan untuk apa? Untuk program pertukaran tawanan. Jadi pejuang Palestina ini ngambil, ya, menahan tentara dan rakyat sipil dari Israel, itu tanah yang diduduki oleh mereka. Itu untuk memang disengaja untuk apa? Untuk ditukarkan dengan tawanan Palestina yang jumlahnya 7.000. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, tanpa pengadilan, dihukum dengan hukuman isolasi, bisa juga dinaikkan statusnya dengan eksekusi mati di tempat. Ya, dan kurang ajarnya rezim Israel ini, ya, tahanan yang sudah mati, ya, itu tidak dikuburkan sampai selesai masa tahanannya. Dia dihukum 100 tahun, 20 tahun di penjara udah mati, itu mayatnya masih ada di penjara, bos. Dalam apa? Di peti mati, kulkas. Nggak ada diserahkan ke keluarganya, nggak ada dikubur sama mereka. Itu di dalam tahanan, di dalam kulkas peti mati sampai selesai masa tawanan. Ini kurang ajar, bajingan ini. Ya, tidak ada rasa kemanusiaan. Ini yang Anda katakan jangan lawan mereka. Hello. Keluarga-keluarga Palestina itu menangis. Anaknya masih remaja diciduk Israel. Perempuan baru pulang sholat dari Masjidil Aqsa ditangkapi. Ya, ini kehormatan Muslim itu di mana? Kalau kita tidak membela mereka, ya. Satu perempuan Muslimah di zaman Nabi diganggu oleh Bani Kainuqa Yahudi, ya, bajunya disingkap, dikaitkan dengan bajunya itu dikaitkan oleh pedagang Yahudi, ya. Kemudian ketika dia bangun dari tempat duduknya tersingkap auratnya, kemudian dia berteriak minta tolong, ditolong oleh seorang muslim, ya. Orang muslim ini bunuh si pedagang Yahudi itu. Kemudian si penolong muslim ini kemudian dia dikeroyok oleh orang-orang Yahudi lain sampai mati. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak mengampuni orang Yahudi karena sebabkan satu perempuan yang auratnya dibuka oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan seorang ribuan muslim, ya, dihinakan, ya, ditembaki, dimasukkan penjara, kalaupun mati di penjara nggak bisa dikeluarkan untuk diserahkan kepada keluarganya. Itu yang diperjuangkan oleh saudara-saudara Anda di pejuang Palestina. Kalau Anda menista, mencela mereka dengan satu ucapan yang Anda tidak tahu akibatnya, bahaya sekali, ya. Bisa masuk kategori sebagai kaum munafikun. Ya, ini Anda bisa masuk kategori kaum munafik yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka mengira bahwa golongan yang bersekutu itu belum pergi. Ya, jika golongan-golongan itu datang kembali, wa iyyatil ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an baikum. Jika golongan, jadi ini, ya Allah, ini orang munafik zaman dulu. Kan ini Ahzab ini kan sudah kocar-kacir. Kalah. Allah kirim tentaranya. Allah kirim tentara dengan apa? Angin. Angin dingin dan keras menghancurkan tenda mereka dan meluluh lantakkan persiapan-persiapan perang mereka. Mereka mundur. Tapi orang-orang munafik mengira apa? Golongan itu belum pergi. Enggak mundur. Wa iyyatil ahzab, jika golongan-golongan itu datang kembali, sekutu Yahudi dan musyrikin datang kembali, mereka pasti ingin berada di dusun bersama mereka orang Arab Badui. Yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Seraya mengatakan apa? Bertanya tentang berita tentang para mujahidin. Yas'aluna an ambaikum.
walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Seandainya mereka berada bersamamu, niscaya mereka pun tidak akan berperang kecuali hanya sebentar saja. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, maka Allah di akhir surat Al-Ahzab ya memberikan ultimatum kepada kaum munafikin. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu wa ukhidhu wa qutilu taqtila. Ini ancaman Allah. Jika orang-orang munafik itu, jika orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya itu, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong, al-murjifun, yang menyebarkan kabar dusta di Madinah, dibikin kekacauan, mental rakyat supaya lemah, mental Nabi supaya lemah, mental pejuang supaya lemah, dengan menyebarkan kabar-kabar bohong, ya. Kalau mereka semua itu tidak berhenti dari menyakiti kamu, Rasulullah dan umat Islam, kalau nggak mau berhenti nih, masih terus saja ngoceh, masih terus menjelek-jelekan, masih terus mengikuti narasi Zionis, ya, pasti kami perintahkan engkau, lanughriyannaka bihim. Kami perintahkan engkau wahai Muhammad untuk memerangi mereka. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah. Ini ultimatum keras dari Allah. Mal'unina aynama thuqifu. Dimanapun mereka dijumpai, mereka akan dalam keadaan terlaknat. Ukhidhu wa qutilu taqtila. Mereka akan ditangkap dan benar-benar dibunuh. Jadi makanya hukuman bagi para pengkhianat dari zaman dulu, ya, dalam perjuangan Islam ini difatwakan oleh para ulama, kalau ada pengkhianat-pengkhianat, ya, yang kemudian mereka itu betul-betul menampilkan kekufurannya, kemudian keberpihakannya kepada musuh, ya, kalau masih bilang ya Israel musuhnya, ya belum sampai lah, ya. Kalau masih ngasih bantuan juga, belum lah, ya. Tapi kalau sudah melampaui itu semua, ya, kemudian dia membela musuh, nah ini ultimatumnya berat dari Allah. Kalau mereka tidak hentikan perbuatan provokasi, perbuatan dusta, perkataan-perkataan dusta itu kepada para pejuang, maka Nabi SAW ya diperintahkan oleh Allah, kami perintahkan engkau wahai Muhammad untuk memerangi mereka, dan mereka tidak akan menjadi tetanggamu di Madinah kecuali hanya sebentar saja. Mereka dimanapun akan terlaknat dan pasti akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, karena waktu tidak memungkinkan, ya, saya hanya ingin menyampaikan fenomena kaum munafik terjadi di masa lalu dan masa kita sekarang. Untuk hal-hal subhat-subhat yang lain, ini saya sudah sampaikan dalam beberapa video kajian di beberapa tempat, ada di channel YouTube saya, silahkan dilihat. Tuduhan seperti yang dilakukan oleh Ustadz namanya Ali Musri, ya, kemudian ada lagi banyak, ya, ini yang membuat perkataan-perkataan seperti itu tidak berharga lagi. Dan kalau ada yang mempertanyakan, ya, apa sih keuntungannya perang ini? Ya, banyak orang mengatakan perang itu nggak ada untungnya, ya. Kalau menang jadi arang, kalah jadi debu, kan ada dengar istilah itu, ya. Nanti dulu, ya. Perang itu, kenapa Allah mensyaratkan jihad? Itu bukan untuk menang jadi arang, kalah jadi debu. Tapi ada selalu nilai-nilai kebaikan, meskipun ada yang jadi debu, ada yang jadi arang, ada nilai-nilai kebaikan ingin ditumbuhkan oleh Allah SWT dan untuk menyingkap kebobrokan musuh-musuh Anda. Ya, ada sederet alasan kenapa perang Badai Al-Aqsa ini itu menguntungkan umat Islam, dan kita bisa mengatakan itu adalah kemenangan bagi para pejuang Palestina. Ya, kemenangan itu bukan diukur dengan angka. Ya, kalau Anda bisa membunuh musuh lebih banyak, itu berarti Anda yang menang. Kalau Anda bisa menghancurkan kota-kota di Israel lebih banyak daripada di Gaza, berarti Anda yang menang. Enggak begitu cara menghitung, mengukur kemenangan itu. Karena kemenangan itu dalam Al-Quran bukan persoalan angka dan bukan persoalan ukuran material.
Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Selalu Allah mengatakan begitu. Yang kecil bisa mengalahkan yang banyak, meskipun banyak jumlah jatuh korban di kalangan yang kecil ini. Ya. Kemenangan itu bukan soal kita akan mendapatkan kerugian, tidak. Yang mati bagaimana? Loh, yang mati sudah mati syahid. Dia pasti masuk surga. Dia bersama Allah. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, tugas para pejuang ini apa? Untuk menyelamatkan kehidupan. Kehidupan para tawanan itu lebih berharga. Ya, satu nyawa diselamatkan berarti sama dengan Anda menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Ya, 250 ribuan tawanan di penjara Israel itu yang akan mereka bebaskan. Ya. Dan menunjukkan kepada dunia bagaimana perlakuan Islam terhadap para tawanan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, belum lagi ya Pak, perang Al-Aqsa kemarin, Badai Al-Aqsa ini adalah menggagalkan proyek Zionis untuk apa? The Deal of Century. Ya, membuat kesepakatan baru. Ya, mengubah wilayah Palestina, diberikan Palestina itu merdeka, tetapi diubah wilayahnya, diubah ibu kotanya, dan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis tidak lagi berada di wilayah kaum muslimin. Diserahkan kepada Israel untuk dia bebas melakukan apapun, ya, termasuk untuk membuat kuil Sulaiman yang mereka proyeksikan. Nah, tentu itu tidak diterima. Nah, kemudian ada normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. Sudah ada pendekatan-pendekatan. Nah, ini gagal dan itu dibongkar semua, ya, dengan kecerdasan militer. Jadi aksi militer pejuang Palestina ini adalah sebuah kecerdasan yang meruntuhkan banyak sekali mitos dan meruntuhkan proyek-proyek Zionis. Ya, itu kerugian di pihak Israel jauh lebih besar daripada yang nampak sekarang. Kalau kita hanya menghitungnya jumlah tentaranya tewas sekian-sekian, itu belum apa-apa. Yang lebih besar kerugian bagi Israel adalah ketika negara-negara di dunia memutus hubungan diplomatiknya dengan dia. Banyak sekarang yang dulu jadi teman sekarang jadi apa? Musuh. Afrika Selatan, Bolivia, Spanyol, Belgia itu sudah nggak mau tahu lagi dengan Israel. Ya, karena apa? Karena kejahatan perang yang dilakukan di jalur Gaza. Itu kerugian. Kerugian dia tidak dapat teman, tidak dapat kawan dari negara-negara Islam dan Arab. Gagalnya normalisasi politik, ya, oleh sebagian negara-negara Arab ini, itu kerugian moral buat mereka, hancur. Ya. Kerugian mereka tidak berhasil memaksakan the deal of century itu paling besar. Kenapa? Karena semua umat Islam di dunia sekarang sudah menyadari bahwa pentingnya Al-Aqsa bagi umat Islam ini, dan mereka yang berjuang, yang mereka berkorban nyawa dan harta itu adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi kesadaran itu sudah ada. Oh, ternyata yang mau diselamatkan ini Masjidil Aqsa. Oh, ternyata yang diselamatkan oleh mereka ini bukan hanya rakyat Gaza, tapi kebanyakan tawanan Palestina yang ada di penjara Israel itu justru ada di mana? Di tepi barat. Mereka yang berupaya untuk melindungi Masjidil Aqsa dengan memakmurkan masjid, dengan sholat di sana, lalu diciduk dan dipenjarakan oleh Israel. Itu masalah intinya. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, maka itu ini mengingatkan kepada kita semua keyakinan atas janji Allah tentang dekatnya kehancuran Zionis dan dekatnya pembebasan Al-Aqsa. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan kemenangan bagi saudara-saudara kita para pejuang di Palestina. Pada rakyat Gaza yang wafat, yang syahid, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Rumah yang mereka dihancurkan, kita mintakan kepada Allah agar diganti dengan yang lebih baik. Keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan segera diganti Allah dengan yang lebih baik. Tetapi kita tetap harus mendukung perjuangan mereka, karena perjuangan mereka adalah kemuliaan bagi umat Islam, kemuliaan dan izzah bagi kaum muslimin di seluruh dunia.
Dan kita harus berterima kasih kepada rakyat Gaza, kepada rakyat Palestina. Mereka telah mengembalikan marwah umat Islam, telah mengembalikan semangat umat Islam untuk mengenal Masjidil Aqsa, telah mengembalikan porsi Palestina dan Baitul Maqdis di tengah hati kaum muslimin. Kita terima kasih kepada mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikil kafarata wal yahud al musyrikin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Ahlikil yahud wa man awanahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi fihim ahada. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah saudara-saudara kami, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah saudara-saudara kami yang berjuang di Gaza, di Palestina ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah peristiwa Gaza dan Palestina, pembebasan Al-Aqsa ini untuk membangkitkan kesadaran kami kaum muslimin tahu pentingnya Masjidil Aqsa buat kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hidupkanlah semangat kami untuk membela perjuangan Palestina. Hidupkan senantiasa semangat di dalam dada kami untuk membela perjuangan orang-orang beriman, untuk membela kesucian Masjid Aqsa-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Sebagaimana Engkau memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh yang diterjang kaumnya dengan banjir bandang, Engkau selamatkan Nabi Nuh. Salamun ala Ibrahim. Sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Salamun ala Ilyasin. Sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Ilyasin, kepada orang-orang yang tertindas, kepada Ashabul Ukhdud, Engkau selamatkan Ashabul Kahfi. Salamun alal mursalin. Salamun ala ibadihil ladzina astafa. Engkau berikan keselamatan kepada Rasul-Rasul-Mu, kepada Nabi-Nabi-Mu, kepada hamba-hamba pejuang di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah keselamatan, keridhaan-Mu kepada saudara-saudara kami para pejuang di Palestina. Ya Rabbal Alamin, gantilah kerusakan rumah mereka. Ya Rabbal Alamin, gantilah rumah mereka. Ya Rabbal Alamin, gantilah keluarga mereka yang ditinggalkan dengan ganti yang lebih baik ya Allah. Basuhlah luka-luka mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Bersihkan noda dan dosa dari diri mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Memperbaiki amal kami ya Allah, memperbaiki lisan kami ya Allah, memperbaiki pandangan kami dan penglihatan kami serta pendengaran kami ya Allah, agar kami dapat terus membela hamba-hambamu yang berjuang di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota.
Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.